justru sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, seharusnya tidak menjadi gejolak. Jadi terima kasih Pak Fadil yang telah menyampaikan kebijakan apa yang dari sisi, produsen atau eksportir. Jadi begini, selama ini zaman gonjang-ganjing setahun yang lalu juga itu yang menjadi prioritas justru ke pasar modern. Baik Alfamart, Indomart maupun modern-modern yang lain. Yang pasar tradisional waktu itu ditinggalkan atau kurang mendapatkan perhatian. Tetapi jika belakangan ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, jumlah yang akan digelontorkan sudah banyak jumlahnya. Yang penting jumlah yang banyak itu benar ada di pasar atau tidak. Kalau jumlahnya banyak tapi barang tidak ada di pasar, tentu itu menjadi tanda tanya. Jadi produsen tidak salah. Yang kami harapkan di sini tidak mencari yang salah. Cobalah berikan kepercayaan kepada kami, Induk Koperasi Pedagang Pasar, karena kami skopnya itu adalah nasional, baik dari Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan maupun daerah-daerah yang lain. Cobalah berikan kepercayaan kepada kami untuk menyalurkan atau mendistribusikan sesuai dengan aturan seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Jangan sampai sekarang ini kami mencari barang aja susah. Kami berharap sekali peran Enkopas itu hendaknya dikembalikan. Sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 cukup jelas diatur di sana. Ada BUMN, ada swasta, ada koperasi. Di mana peran koperasi? Kami mohon ini diperankan kembali, diberikan kepercayaan kembali. Jika ada di antara koperasi-koperasi yang belum sehat, tugasnya Kementerian Koperasi menyehatkan. Makanya ada Menteri Koperasi dalam rangka untuk menyehatkan bagaimana supaya koperasi bisa bersaing secara sehat dengan stakeholder lain, dengan usaha-usaha yang lain. Harapan kita ke depan, mari kita duduk bersama, mari kita coba mencari jalan yang terbaik dalam kepentingan untuk bangsa dan untuk negara ini. Kami berharap ke depan ini, ayolah kita duduk bersama. Jangan sampai Pak Menteri menyampaikan produknya banyak, tapi nggak ada di pasar. Barangnya itu ada di mana? Kira-kira Baik. begitu. Terima kasih. Baik, artinya untuk jumlah yang banyak ini harus benar-benar ada di pasar ya Pak ya. Tapi yang tadi saya tanyakan adalah Pak Kami siap sebetulnya membantu. Kami siap membantu apa keinginan pemerintah dan apa yang dikehendaki rakyat. baik. Jadi jangan itu hanya ada di media, tapi barangnya nggak ada di pasar. Baik, baik Begitu Pengadilan. loh. Tapi menarik Pak jika kita lihat mengenai harga begitu ya Pak. Sebetulnya kenapa Pak harga minyak kita ini harganya memang tidak murah begitu di pasar, baik di pasar Ya, jadi gini, tradisional. yang jelas gini, kami di pasar ini kan pedagang kecil, belanjanya juga nggak pakai truk-trukan, belanjanya paling 5 karton, 10 karton, 20 karton. Jadi kalau kami membeli mahal, jual mahal, beli murah, jual murah, kalau juga belinya standar, jualnya standar. Jadi jangan selalu yang disalahkan itu pedagang yang di pasar tradisional terus saja. Siap ada harga naik, yang nakal pedagang katanya. Pedagang yang mana? Tentu benar, pedagang yang punya gudang, yang duitnya banyak, yang bisa ngatur, yang megang keran. Jangan yang salah itu pedagang pasar tradisional terus. Mohon maaf ini. Baik, Pak Ngadiran tadi kita sudah sama-sama mendengar begitu ya Pak, untuk stok minyak kita sendiri sudah mulai langka sejak 2 minggu lalu begitu dan bahkan untuk para pembeli hanya bisa boleh membeli sekitar 1 atau 2 kemasan saja dan untuk harganya yang semula Rp14.000 menjadi Rp16.000 per liter untuk saat ini begitu Pak. Nah terkait dengan ancaman dari Kemendak yang akan memberikan sanksi kepada pedagang yang menaikkan harga minyak kita, tanggapan Anda Pak Ngadiran? Jadi gini, kami pedagang tuh jangan diancam-ancam lah. Banjirin aja barangnya itu ke pasar, tolong dikontrol. Tugasnya Satgas Pangan, tugasnya menteri, tugasnya dinas tuh ngontrol. Kalau kami nggak bener ya dijewer, jangan dikasih. Tapi caranya jangan ngancem-ngancem itu, menteri ngancem-ngancem yang bener aja. Emang kita nggak bisa ngancem? Memang pengen turunin masanya, jangan begitu Pak Menteri. Baik, terima kasih Pak Ngerian. Saya ingin ke Pak Fadil. Pak Fadil terkait dengan stok begitu ya Pak. Kalau kita bicara begitu yang disampaikan oleh Kemendak begitu bahwa sebetulnya menyatakan pasokan DMO ini memang berkurang dan tentunya ini turut andil begitu ya membuat kelangkaan di minyak kita sendiri begitu. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang betul karena stoknya berkurang membuat minyak kita menjadi langka dan harganya menjadi naik begitu Pak Fadil? Ya, ya, kalau saya kira gini ya, kalau dari sisi pasokan, eee, kepada distributor itu ya, yang kemudian akan
jualnya ke retail, termasuk ke retail tradisional, itu pasar tradisional, dari sisi pasokan sih produsen CPO-nya gitu ya, itu tidak ada masalah karena mereka itu berkepentingan ya untuk menjual, menyediakan CPO atau all-in karena itu terkait dengan ekspor mereka kan gitu. Ya jadi saya kira itu jangan, kemudian, pihak produsen CPO atau all-in itu yang katakan tidak memenuhi pasokannya gitu kan. Nah, jadi pasti persoalannya itu ada di distribusi ya kan, dan juga ada faktor lain yang tadi saya sampaikan itu. Nah, satu itu. Kemudian secara gambaran besarnya juga ya, kita harus dilihat bahwa produksi CPO kita ini kan tahun 2022 dan bahkan mungkin dan 2023 itu, eee, kalau tidak menurun itu akan stagnan gitu ya. Nah, di sisi lain ada kewajiban, B35 yang itu juga akan apa namanya, menambah, produksi dalam negeri gitu. Nah, sementara dari sisi ekspor kita sekarang malah mengalami, pelemahan juga gitu. Nah, ini semua kan memerlukan suatu, penyesuaian-penyesuaian dari sisi, produsen CPO gitu ya kan. Eee, tapi karena minyak goreng itu kita itu merupakan suatu kewajiban, pasti kita akan tetap melakukan pasokan itu.